Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita adalah awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Semoga yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk pada hikmah yang nomor 51. Sebelum kita membaca hikmah yang 51, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif hadal kitab, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab hikamnya kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan hidup, sehingga kemudian kita selalu berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Ala hadina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Hikmah yang nomor 51. Qala la amalah arjalil qabuli min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yutaqarru indaka wujuduhu. La amalah, tidak ada perbuatan amal arja yang lebih diharap lil qabuli untuk diterima oleh Allah. Tidak ada amal yang melebihi penerimaan Allah terhadap amal yang model ini. Apa? Min amalin, dari amal yaghibu yang kita anggap tidak ada indakah dalam dirimu, suhuduhu penyaksiannya atau iling. Jadi kalau kita ngamal berbuat baik itu lebih banyak ingatnya. Lah ya, Imam Ibnu Athaillah itu ingin memberikan wejangan pada kita. Manusia itu setiap melakukan perbuatan baik, jangan perbuatan jelek ya. Perbuatan baik itu pasti lebih banyak kita nginget amal itu. Kita bantu orang itu lebih banyak nginget. Bukan satu hari ini, bukan kemarin kita bantu, tapi setahun 2 tahun yang lalu kita bantu orang itu, tetap kita masih ingat. Kalau itu yang kemudian terjadi, maka kita masih melihat kepada amal-amal perbuatan kita. Kalau amal kita masih kita lihat, berarti kita masih berada dalam satu kebanggaan terhadap amal. Kalau kita bangga terhadap amal perbuatan baik kita yang dulu, sehingga kemudian terus kita bicarakan dan lain sebagainya, maka yang akan muncul adalah riya. Pingin dipuji, pingin disenangi orang, pingin apapun. Kalau itu yang muncul dalam diri kita, maka tidak akan pernah diterima amal itu. Karena ada unsur riya itu.
Sebaik apapun pekerjaan-pekerjaan amaliyah kita, selama kita masih menganggap itu adalah berharga, maka itu akan menjadi hijab dan penghalang diterimanya amal perbuatan kita di sisi Allah. Makanya kemudian min amalin yahibu angkah suhudu, amal-amal yang kita anggap tidak ada, kita ngamal sesuatu, berbuat baik tanpa kita ingat, itu lebih peluangnya lebih diterima oleh Allah. Ya sudah, apa kalau dalam koridor agama itu yang kemudian disebut dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas itu abot memang, tapi melakukan perbuatan sekecil apapun kalau dibarengi dengan ikhlas, maka apapun itu tidak akan pernah kita ingat. Biasanya wa yutaqarru indaka wujuduhu wa yutaqarru, dan kemudian menjadi remeh apa amal itu indaka di sisimu wujuduh keberadaannya. Biasanya sesuatu yang tidak diingat itu sesuatu yang kita anggap remeh, ya toh? Sesuatu yang kita anggap remeh itu mesti nggak mungkin diingat. Yang nggak penting diingat lah, gak ingat. Selama otak kita masih mengatakan bahwa ngaji ini adalah penting, sehingga kemudian dengan ngaji saya bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan ngaji kemudian muncul rasa bahwa orang yang tidak ngaji itu tidak baik, yang ngaji itu baik, itu sudah hijab tidak diterimanya oleh Allah. Artinya apa? Ketika kita ngaji di sini, anggaplah bahwa pengajian ini bukan sesuatu yang penting. Kalau bukan sesuatu yang penting, maka kita harus melakukannya itu gampang. Sesuatu yang tidak penting itu kalau kita lakukan itu gampang, mudah, gampang. Kenapa kita susah untuk sholat tahajud? Karena kita selalu menganggap bahwa sholat tahajud itu sesuatu yang yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Coba kita turunkan derajatnya tahajud. Enggak penting tahajud itu, tapi tetap tahajud. Jangan bilang enggak penting tapi enggak tahajud, itu problem. Itu problem. Sehingga kemudian ketika sampean mengatakan bahwa tahajud itu adalah sesuatu yang biasa saja, maka kita melakukan itu gampang. Nah ini yang kemudian wa yutaqarru indaka wujudu. Problemnya adalah kalau kemudian kita menganggap sebuah amal itu, amal itu penting, baik, sehingga kemudian tahajud itu yang kita anggap kan baik gitu. Tahajud itu baik, orang hajat itu baik, sholat jamaah itu baik, sehingga kemudian muncullah dalam diri kita, orang yang sholat tahajud itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Saya dekat dengan Allah karena saya sholat tahajud, sedangkan yang lainnya tidak dekat. Itu sudah rusak, hatinya sudah rusak. Kalau model orang yang model seperti itu, sebanyak apapun kita bertaubat kepada Allah, kalau kita masih membersamai hati yang model seperti itu, maka tidak akan pernah diterima. Maka perbuatan-perbuatan, kalau kita melakukan perbuatan baik, sudah itu anggap sebagai sesuatu yang ibadah kita kepada Allah, yang tidak perlu kemudian kita bertanya apakah diterima atau tidak. Kita sholat pernah bertanya diterima atau tidak? Ya sholat saja. Sholat saja. Persoalan diterima atau tidak itu urusan Allah, yang penting kita sholat. Kita sholat saja. Kita ibadah saja kepada Allah. Sehingga kemudian ini yang ingin diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Satu perbuatan kita, kebaikan kita kepada orang lain, perbuatan kita kepada Allah akan melahirkan dua persoalan dalam hati kita. Satu adalah riya, yang kedua adalah ujub, bangga pada diri sendiri. Kita sholat malam puasa Senin Kamis, tapi kalau yang muncul adalah rasa ujub,
bangga kepada diri kita bahwa saya bisa melakukan sholat malam, Senin Kemis saya lakukan, orang lain di sana tidak melakukan. Itu sudah hijab kita kepada Allah. Jangan-jangan kemudian ketika saya Thailand ngomong begini sampai gak sholat. Ya enggak begitu. Karena ini berkaitan dengan yang kemarin-kemarin. Berkaitan dengan hikmah-hikmah yang kemarin. Kalau hikmah yang kemarin kan, yang kemarin-kemarin itu mengatakan, sekalipun sampean tidak khusyuk ya tetap sholat. Sekalipun sampean tidak iling pada Allah ya tetap ibadah. Tapi bagaimana kemudian ibadah yang benar? Melakukan amal perbuatan yang baik yang benar di sisi Allah, itu orang usah ngiling. Perbuatan sekecil apapun kita, kebaikan apapun kita, nggak usah diingat. Apalagi diceritakan kemana. Banyak loh. Banyak. Ngamalnya sekali, ceritanya sampai setahun. Sampai 100 lah. Jadi cerita ngamalnya itu sekali, tapi ceritanya 199 milih siapa itu. Itu problem manusia hari ini begitu. Makanya kemudian hikam itu sering dikaji oleh orang, karena problem kita itu selalu ujub, membanggakan diri. Ojo persoalan amal, melakukan amal perbuatan baik, sampai mangan aja digawe status. Iya toh? Makan lo difoto, digawe status aku lo mangan iki. Itu kalau kemudian hanya sebatas memberikan pesan bahwa ini kebaikan yang harus ditiru dan lain sebagainya, oke. Tapi kalau itu muncul ujub dalam dirinya, riak dalam dirinya, hancurlah kita. Makanya banyak yang setrum. Gorong dipangan nih, barang dipangan tapi dosanya wis nyampe, wis nyampe. Lah ya toh, sudah nyampe. Ini loh makanan, belum dimakan kita foto, posting dulu. Ya loh, untuk mengatakan, apalagi di hotel dan lain sebagainya. Wah, kalau ingin muncul ujub dan muncul riya, sak gurunge dipangan iki wis dosa. Iki wis dosa. Gurung dipangan wis dosa. Apa maneh di pangan. Iki problem. Problem kita hari ini begitu. Makanya di dalam makalah yang nomor 51 ini, hindarilah kedua persoalan agar kemudian amal kita itu dekat dengan Allah dan peluang diterimanya oleh Allah. Satu adalah riya, yang kedua adalah ujub. Sepinter apapun Anda memiliki ilmu, kalau kemudian ujub ada di dalam dirinya, tidak akan pernah berkah dalam kehidupan kita. Makanya orang pintar itu, orang al-alim itu pasti kalah dengan orang al-adib. Kalah dengan orang yang berakhlak. Sak bodoh-bodone wong tapi akhlake apik, sopan santune apik, tetap diregani oleh wong. Nah ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kemudian kita beramal soleh itu janganlah dianggap wah. Jadi perbuatan-perbuatan kita, baik kita itu gak usah dianggap wah. Ini hebat, ini besar. Ini sudah menjadi orang yang soleh, alim dan lain sebagainya. Gak usah. Gak usah. Justru itu yang kemudian menjadi hijab antara diri kita dengan Allah. Nah, amal-amal yang model seperti inilah yang diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Anggap sebagai semuanya itu adalah biasa-biasa saja.
Tapi lek dosa ojo dianggap biasa. Dosa itu bukan biasa. Tapi yang dianggap biasa itu adalah amal soleh. Enggak tahu kalau ada orang yang bangga dengan dosa. Banyak toh. Sekarang itu kan kebalik-balik. Dulu itu amal kebaikan itu menjadi kebanggaan. Sekarang jangankan amal kebaikan, dosa jadi kebanggaan. Bek neraka gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya itu yang kemudian ikhlas tanamkan dalam diri kita, ikhlas tanamkan dalam diri kita itu tulus. Itu pondasi amaliyah kita. Makanya kalau kita selalu ngomong ikhlas dan lain sebagainya di semua ruangan, di tempat-tempat pengajian, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita mengajarkan kepada orang-orang bagaimana kemudian kita bersikap tulus kepada orang tanpa embel apapun. Tanpa embel apa-apa. Kita membantu orang tidak perlu berkeinginan untuk dipuji oleh orang. Kita membantu orang tidak butuh kemudian orang itu harus memuji saya, menyembah saya, enggak perlu. Karena amal perbuatan itu kalau kita anggap sebagai biasa, ya mau dipuji mau tidak itu enggak penting. Yang penting beramal baik. Nah ini salah satu poin di dalam hikmah yang nomor 51. Banyak ini kalau kita jelentret di dalam akhir kehidupan kita hari ini. Manusia-manusia yang bangga dengan ilmunya, manusia-manusia yang bangga dengan hartanya, manusia-manusia yang bangga dengan jabatannya, manusia-manusia yang bangga gak duwe ilmu, gak duwe harta, gak duwe jabatan, bangga pada dirinya. Wakil toh banyak. Nah ini problem munculnya ujub, munculnya riya, dan itu kemudian mengantarkan diri kita jauh dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang kemudian inti dari hikmahnya nomor 51. Semoga kemudian yang ada di majelis ini perlahan kita, kalau kemarin katanya Mas Imam itu, saya ngaji itu gak bisa langsung menerapkan Pak, gak bisa. Kita belajar menerapkan. Jadi kalau huruf hijaiyah dari alif sampai iya, yang pertama kita lakukan adalah membaca alif. Gak mungkin langsung membaca iya. Bacalah alif dulu biar sampai kepada iya. Ngaji dulu, baru kemudian kita praktekkan mana yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Gak bisa kemudian kita memiliki kesimpulan saya hatam satu kitab hikam ini, kemudian tubuh saya berjalan dengan nafas hikam. Susah Pak. Kecuali orang-orang yang betul. Apakah ada? Banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita mampu ikhlas dalam setiap amalia kita, dan kita mampu untuk membuang sisi-sisi riya, ujub dari hati kita, sehingga kemudian kita selalu berada dalam lindungan Allah, kita selalu dibimbing oleh Allah, dan kita selalu berada di jalan yang mengarah kepada surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.